Hello everyone, welcome to my presentation. In this video, I want to explain to you about conditional sentence or if clause. Before that, let me introduce myself. My name is Sahnas Yulianada Hayalunisa and I'm from class 11 Science 5. Are you ready to know about this chapter? Let's go and learn about it. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari conditional sentence atau if clause. Conditional sentence atau nama lainnya adalah if clause atau dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat pengandaian. Adalah kalimat majemuk yang berisikan kondisi mengenai sebuah pengandaian imajinasi atau suatu kejadian yang belum terjadi. Gampangnya, conditional sentence adalah kalimat yang berisikan pengandaian, imajinasi, ataupun suatu pengharapan yang belum terjadi. Berikut adalah ciri-ciri dari conditional sentence yang saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kata if. Conditional sentence biasanya identik dengan kata if, maka dari itu kenapa nama lain dari conditional sentence adalah if clause, karena identik dengan kata if. If sendiri artinya belum terjadi atau masih mengandai-andai. Yang kedua yaitu terdiri dari dua kalimat yang berbeda atau memiliki klausa. Klausanya di sini ada dua, yaitu if clause plus main clause. If clause di sini dipisahkan oleh tanda titik koma sehingga berpisah dengan main clause-nya. If clause itu termasuk pengandaian. Jadi kalimat pengandaian atau kalimat imajinasi terletak dalam klausa yang ini atau if clause. Sedangkan di main clause-nya adalah klausa utama. Di sini terjadinya hasil atau result atau akibat dari pengandaian tersebut. Kita tukar posisi antara main clause dan if clause menjadi main clause di depan dan if clause di belakang, maka jadinya main clause tidak diikuti dengan titik tanda koma, melainkan langsung. Jadi main clause plus if clause tanpa diperantarai oleh tanda koma. Sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Di sini terdapat 4 kalimat yang berbeda, namun kelihatannya sama jika kita translate atau kita terjemahkan. Dalam gramatikal ini sangat berbeda. Meskipun translate atau tujuannya tetap sama, yaitu jika saya sakit, saya akan ke dokter. Yang pertama adalah if I get sick, I go to the doctor, itu tipe 0. If I get sick, I will go to the doctor, itu tipe ke-1. If I got sick, I will go to the doctor, itu tipe kedua. If I had been sick, I will have gone to doctor, itu merupakan tipe ketiga. Jika kita lihat secara sesakma lagi, di situ ada di garis bawahi dari get, go, get will go, got will go, had been will have gone, termasuk kata kerja. Namun kata kerjanya tiap kalimatnya berbeda-beda. Nah, itulah cara membedakan tipe-tipe yang saya bilang tadi. Tipe 0, 1, 2, dan 3 memiliki verbnya masing-masing dalam formulanya. Masing-masing keempat tipe ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama adalah tipe 0. Tipe 0 atau kalimat yang berisi kebenaran atau kenyataan suatu fakta atau ilmiah. Gampangnya adalah tipe 0 ini benar-benar fakta dan pure kebenaran. Karena dia fakta atau berisikan kenyataan, kalimat ini berbentuk present tense. Sehingga formulanya adalah if ditambah simple present dipisahkan oleh tanda koma simple present. Jadi tipe 0 ini semua diikuti dengan simple present. Bisa kita lihat adalah if we burn paper, it becomes ash. Kalau dilihat secara gramatikalnya itu sudah benar. We burn paper merupakan simple present dan it becomes ash itu merupakan simple present. Simple present karena di becomes terdapat huruf s, maka termasuk simple present. Selain dilihat dari gramatikalnya, kita bisa lihat dari kenyataan di dunia, yaitu jika kita membakar sebuah kertas maka akan berubah atau menjadi abu. Lanjut tipe ke-1. Tipe ke-1 ini mulai merupakan kalimat pengandaiannya. Jadi tipe 0 itu benar-benar kenyataan dan tipe ke-1 inilah mulai kalimat pengandaian. Hanya ini masih masuk akal dan kemungkinan terjadi.
jadi masih bisa diterima oleh akal sehat. Bentuk kalimat dari tipe 1 ini memiliki tense simple future atau alias yang akan datang, yaitu if ditambah simple present, as plus will plus bare infinitive atau verb 1. Ingat, kalau kita diikuti dengan kata kerja modal atau kata modal, harus diikuti dengan kata kerja pertama. If you study, you will pass the exam. Jika kamu belajar, kamu akan lulus ujian. Bedanya dengan tipe ke-0, yaitu if you study, you will pass the exam, kita dapat menemukan perbedaan, yaitu terdapat kata will di situ, tapi di tipe ke-0 itu tidak ada kata will. Begitulah cara membedakan tipe 1 dengan tipe 0. Lanjut, tipe kedua merupakan kalimat pengandaian yang digunakan ketika hasil atau akibatnya memiliki harapan terwujud, tapi kemungkinannya sangat kecil. Jadi bedanya dengan tipe pertama, tipe kedua ini kemungkinannya sangat kecil dibandingkan tipe 1. Di tipe 1 kemungkinannya masih masuk akal atau bisa terjadi, namun di tipe 2 inilah kemungkinannya sangat kecil. Walaupun sangat kecil, bisa juga terjadi, tapi belum tentu terjadi juga. Mulanya adalah if plus past tense as subject plus would plus bare infinitive. Contohnya adalah, if I own a zoo, I might let people interact with the animals more. Jika saya memiliki kebun binatang, mungkin saya akan membiarkan orang-orang berinteraksi dengan hewan-hewan di sana. Kalau kita lihat secara detail, if I owned a zoo berarti di situ terdapat past tense. Kenapa? Karena kata kerjanya adalah own, terdiri dari id yang artinya sudah lampau, jadi itu termasuk past tense. Dan I might let people, I might itu merupakan kata modal dan diikuti dengan verb 1 adalah let people. Tipe terakhir adalah tipe kalimat pengandaian namun tak mungkin terwujud sama sekali atau sangat mustahil. Gampangnya tipe ketiga ini kalimat imajinasi atau mustahil. Contohnya adalah if plus past perfect, subject plus would, should, could, might atau modal diikuti dengan have plus verb 3. Contoh dari bisa kita lihat adalah, if you had remembered to invite me, I would have attended your party. Memudahkan di sini adalah urutan kemustahilan. Dimulai dari kiri ke kanan, makin ke kanan itu termasuk makin mustahil atau tidak terjadi. Kedengaran tipe ke-1 itu masih ada kemungkinan dan masuk akal dan bisa terjadi. Mulai masuk tipe kedua kemungkinannya sangat kecil, tapi bisa terjadi, tidak terjadi juga. Dan yang terakhir adalah tipe ketiga atau paling terakhir, itu mustahil terjadi, mimpi atau halu. Thank you for your attention, and I'm sorry if I made a mistakes. I apologize, and have a nice day and stay chill everyone. Goodbye.